Selanjutnya adalah prosesi baiat atau pelantikan yang akan dipimpin dan disampaikan oleh pengurus wilayah juga Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Jawa Tengah, beliau Kiai Haji Mubarok SKM MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabbihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim yang selalu kita hormati, yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Irjen Nur Wahid yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah PWI LS Banyumas Bapak Mariono SAG beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Banyumas ataupun yang mewakili, yang kami hormati seluruh tamu undangan dan para calon pengurus PWI LS cabang se-Banyumas yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, yang berbahagia. Mohon izin untuk membaiat calon pengurus cabang PWI LS se-Kabupaten Banyumas. Sebelum saya melantik, saya akan bertanya kepada saudara-saudara semuanya. Siapkah saudara saya lantik sebagai pengurus pimpinan cabang PWI LS? Siap. Sediakah saudara untuk berjuang bersama-sama PWI LS? Siap. Bersediakah saudara mengorbankan jiwa raga untuk negara Republik Indonesia? Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2025, kami pengurus pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Jawa Tengah melantik saudara untuk menjadi pengurus cabang Perjuangan Wali Songo Indonesia cabang Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Baturaden, Cilongo, dan Patik Raja. Innallaha ya'murukum an tu'adu ammanati illa ahliha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyati. Ketika saya mengucapkan bayatukum, panjenengan jawab bayatukum alai. Bayatukum ala samangi wa ta'ati bil jihadi ma'a munadhamati Perjuangan Wali Songo Indonesia illa ikalimatillah yal ulya alal tariqati ahli sunnah wal jamaah nadiyah. Selanjutnya ikuti saya. Ya Jabbaru ya Qahar, 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 ya Dal Baqti Syadid, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nanti ketika saya mengucapkan pengurus cabang, dengan mengucapkan sesuai dengan kecamatan panjenengan masing-masing. Kami pengurus
Enggak, ikuti. Kami pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia cabang berikrar satu, akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, siap menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang tasamuh, tawasud, dan berkepribadian kebangsaan yang luhur sesuai ajaran Wali Songo. Tiga, akan menjaga kemuliaan Nusantara, ulamanya, pemimpinnya, bangsanya, sejarahnya, dan budayanya. Empat, akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia cabang Kecamatan Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur, Purwokerto Utara, Baturaden, Cilongo, Pakti Kraja dengan sebaik-baiknya, serta akan menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kebesaran organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Demikianlah baiat yang sudah panjenengan ucapkan. Baiat pada hari ini yang panjenengan ucapkan di samping disaksikan oleh seluruh yang hadir, juga disaksikan dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Oleh karena itu, jenengan tidak boleh berkhianat kepada organisasi. Jenengan harus menjalankan perintah-perintah dan roda-roda organisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Selanjutnya adalah prosesi penyerahan SK dan bendera patakan secara simbolik kepada Ketua PWI yang baru dilantik. Yang bertugas Saudara Junedi, moga untuk maju ke depan. Kepada beliau Ki Haji Mubarok SKM, beliau sekali selaku Ketua PWI LS Jawa Tengah untuk menyerahkan SK dan bendera patakan secara simbolik, dipersilahkan. Silakan media untuk mengabadikan momen yang bersejarah. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya bendera patakan. Silakan media baik lokal maupun nasional untuk mengabadikan momen yang bersejarah. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan bendera patakan Laskar Sabilillah kepada Komandan Laskar Sabilillah yang baru dilantik secara simbolik. Yang bertugas Saudara Iswa Soekardi, mohon untuk maju ke depan. Kepada Saudara Kingsir
Gansar Micil Saputra selaku Komandan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas mewakili Komandan Laskar Sabilillah Jawa Tengah dipersilahkan. Silakan media untuk mengabadikan momen yang bersejarah. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya adalah doa yang akan disampaikan oleh beliau, Haji Abdul Fatah Hasan. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbahi li jalali wajhikal karim azami sultanik. Allahumma ighfir li dhunubi wa dhunuba wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbitna bil iman, Allahumma tsabbitna bil islam, Allahumma tsabbitna ala dinil islami wal iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi ma sya Allah, tariquna ma sya Allah, ar-rahmani rafiquna ma sya Allah, ar-rahimu min kulli shay'in yahrusuna ma sya Allah. Allahumma rabbana innaka jami'un nas la raiba fik. Allahumma rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fik. Innallaha la yuhliful mi'ad. Asraka nurullah wa dhahara kalamullah wa thabata amrullah wa nafata hukmullah wa tawakkaltu ala Allahi ma sya Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tahsantu bihafiyyi lutfillah wa bi lutfi sun'illah wa bi jamili sitrillah wa bi adimi dzikrillah wa bi quwati sultanillah. Dakhaltu fi kamfillah wa astahartu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tabaratu min haulin wa quwatin wa asta'antu bi haulillahi wa quwatihi. Allahumma asturni wahfadni fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali wa waladi wa ashabi wa ahbabi bisitrikal ladzi satarta bigidataka fala ainun taroka wa la yadun taslun laika arhamar rahimin. Uhjubna ya Allah anil qaumid dhalimin, anil qaumid dhalimin bikudratika ya qawiyyu ya matinu ya arhamar rahimin bika nasta'inu. Allahumma ya sabiqul ghaz wa ya sami'as sauti wa ya kasyal idama lahman ba'dal mauti. Ya Allah, Aghisna ya Allah, aghisna perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas. Ya Allah, aghisna wa ajirna min hisid dunya wa azabil akhirah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma qabula min hajjatina ya Allah, Allahumma qabula min hajjatina ya Allah, Allahumma qabula min hajjatina, hajjati perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ya Allah, wa qabulan bil syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa qablan bil barakati sayyiduna Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi wassalatu wassalam.
وقبلا بالكرامة سيدي شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وقبلا بالمعونة جميع الشيخين ومربين وقبلا بالأسرار أصحاب النوبة في هذه البلدة وقبلا برضا جميع أبائنا وأمهاتنا يا الله وقبلا بإجابة الدعاء يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد بالبركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله. ربي اغفر لي ولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir adalah selesai peserta kembali ke tempat. Demikianlah prosesi pelantikan serentak pimpinan cabang Kabupaten Banyumas. Kami selaku pembawa acara prosesi pelantikan, mohon maaf bila ada kata yang kurang tertata, tutur kurang teratur. Wallahu yaqdi bihida bihibati wafiroh diwalahu fi darajatil Allah akhirah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan kepada beliau Kiai Haji Mubarak untuk memberikan pengarahan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim ingkang tansah kula hormati, yang sama-sama kita hormati Bapak Irjen Nur Wahid yang pada malam hari ini telah hadir dan nanti tentunya akan memberikan arahan serta materi kaitannya dengan wawasan kebangsaan. Yang saya hormati pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia, baik dari Kasepuan, pengurus harian dan lembaga-lembaganya. Yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Banyumas, Bapak Danrem, Bapak Kapolres, Bapak Bupati ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas, baik dari unsur Mustasyar Suriah Tanfidiyah, hadirin para Laskar Sabilillah dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Perlu saya sampaikan bahwa malam hari ini kita telah menyaksikan secara langsung prosesi pelantikan para pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, para pejuang-pejuang Wali Songo yang berjuang untuk menegakkan, untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum saya melanjutkan sambutan, pertama menyampaikan permohonan maaf
karena beliau ketua umum kita yang sebenarnya sedianya mau hadir, tetapi pada malam hari ini beliau pamit kepada panjenengan semuanya karena di pondok pesantrennya di dalam beliau hari ini pas bersamaan dengan acara Khalmasai. Beliau titip salam buat seluruh warga Banyumas, Karsidenan Banyumas, dan seluruh warga masyarakat se-eks-Karsidenan Banyumas Raya. Saya sampaikan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang saya hormati, khususnya para pengurus yang baru saja dilantik. Mulai hari ini panjenengan sudah dilantik sebagai pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Yang harus panjenengan lakukan yang pertama adalah satu, meluruskan niat panjenengan sebagai pengurus. Noto niat panjenengan. Niat pertama yang satu adalah jangan sampai panjenengan bergabung dengan PWI punya pemikiran aku engko entuk opo kok dadak bergabung karo PWI. Tapi berpikirlah apa yang bisa ku berikan untuk PWI. Yang kedua, panjenengan bergabung dengan PWI jangan punya niat dan tujuan untuk mencari kehidupan di PWI, tapi hidupkanlah PWI Laskar Sabilillah. Kalau panjenengan menghidupkan PWI Laskar Sabilillah, insya Allah Allah akan memberikan kehidupan kepada panjenengan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya saya berpesan, jangan bergabung dengan PWI LS. Jangan punya niat ingin mencari nama besar di PWI LS, tapi besarkanlah PWI LS. Kalau PWI LS besar, insya Allah nama panjenengan akan ikut besar. Tapi panjenengan kalau mencari nama besar di PWI, nanti organisasi kita tidak akan terurus. Siap? Hadirin yang saya hormati, hitam-hitam, pecinya merah, terlihat agak sangar, tapi sebenarnya hatinya lembut. Tidak seperti yang mereka katakan, yang mereka framing di media sosial. Hari ini panjenengan dikumpulkan untuk berbaris. Kami tidak mengajak Anda untuk berperang. Saya tidak mengajak Anda untuk mengasah golok. Saya tidak mengajak Anda untuk mengasah perang, untuk berperang sesama anak bangsa. Tapi panjenengan dibariskan di sini adalah untuk apel siaga. Seandainya suatu saat ada orang-orang yang mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia, panjenengan harus bersama-sama dengan TNI Polri berada di garda terdepan. Siap? Alhamdulillah. Perlu saya sampaikan, setelah terjadinya pasca benturan, pasca tanggal 23 di Pemalang kemarin, banyak media-media melakukan framing yang negatif kepada PWI, memutarbalikan berita-berita yang sesungguhnya. Saya adalah pelaku yang ikut mendampingi para laskar di lapangan. Perlu saya sampaikan, yang mereka katakan selama ini, yang mereka sampaikan selama ini terkait masalah PWI, bahwa PWI adalah pengadu domba, itu salah besar. PWI ada, PWI berdiri karena adanya satu, karena adanya pemalsuan nasab. Kalau tidak ada pemalsuan nasab, mungkin PWI tidak akan muncul. PWI ada karena adanya pembelokan sejarah, baik sejarah bangsa maupun sejarah Nahdlatul Ulama. Perlu kita sampaikan, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, kalau sudah berani membelokkan sejarah, berarti dia punya agenda besar, yaitu ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sudah berani merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah musuh bersama rakyat Indonesia. Bersama PWI maju bareng untuk menghadapi golongan-golongan yang akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya PWI ada karena kita untuk menghadapi para orang-orang klan Pahlawi yang selama ini mengadu domba rakyat Indonesia. Bukan sebaliknya mereka mengatakan bahwa PWI lah pengadu domba.
salah besar dan masyarakat sudah tidak percaya dengan omongan-omongan mereka. Kita tahu selama ini bagaimana mereka ketika pidato di depan-depan umum, di depan-depan publik, bahkan terang-terangan menginstruksikan kepada umat, kepada rakyat Indonesia untuk berperang sesama anak bangsa. Siapa sebenarnya pengadu domba itu? Kelompok mereka, bukan dari PWI. Oleh karena itu ketika ada framing PWI pengadu domba, PWI dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah hanya dia mengatakan dirinya sendiri bahwa dialah pengadu domba, dan itu harus dihentikan. Kalau mereka tidak mau menghentikan, kita tabrak bareng-bareng. Siap? Siap. Takut? Tidak takut. Harus berada di depan. Indonesia tidak boleh diacak-acak oleh kaum pendatang. Kita rakyat Indonesia adalah keturunan para pejuang. Tentunya tidak ada istilah takut. Para pejuang yang saya hormati, banyak hal yang mereka katakan, terutama yaitu terkait penghinaan-penghinaan. Selanjutnya bahwa PWI ada karena banyaknya penghinaan-penghinaan orang-orang klan Baklawi, para oknum habaib ketika ceramah di mimbar-mimbar menghina kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nahdlatul Ulama, dan menghina pemimpin-pemimpin bangsa. Bahkan mereka selalu mengatakan PKI, selalu mengatakan PKI, padahal dia sendirilah yang PKI. Kalau kita PKI, Pendekar Kesatria Indonesia, bukan Partai Komunis Indonesia. Kalau PKI-nya mereka adalah PKI-nya Musa Al-Munawar, PKI-nya DNID. Berbeda dengan panjenengan-panjenengan yang merupakan kesatria Nusantara, kesatria Indonesia yang siap menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta kepada pengurus yang baru saja dilantik, mari kita bersama-sama bergerak, koordinasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa PWI adalah untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. PWI tidak pernah memprovokasi, PWI tidak pernah mengadu domba, apalagi mempunyai niat-niat yang tidak baik kepada sesama anak bangsa. PWI hanya mempersoalkan bagi mereka-mereka yang selalu mengadu domba rakyat Indonesia. Oleh karena itu, apabila tentunya para pihak-pihak yang selama ini memprovokasi, terutama para oknum-oknum habaib, masih terus mengganggu keamanan, ketertiban, tentunya kita tidak boleh diam. Framing terus diberikan kepada mereka di media-media sosial, dan inilah tentunya menjadi tugas kita bagaimana menjawab dan menjelaskan kepada masyarakat, meluruskan informasi-informasi yang ada, bahwa penolakan PWI di Pemalang pada saat penolakan FPI di Pemalang, kehadiran Rizik Syihab di Pemalang, itu diawali oleh penolakan masyarakat dan kepala desa setempat. Kemudian PWI mendampingi masyarakat, karena masyarakat tidak berani kalau maju sendiri, maka PWI lah melakukan pendampingan kepada masyarakat. Edukasi pun, mediasi sudah kami lakukan dengan semua pihak. Minta agar Rizik Syihab tidak masuk ke Jawa Tengah, karena Jawa Tengah tidak ingin Jawa Tengah yang sudah kondusif, kemudian masuknya orang-orang yang selalu memprovokasi ini akan menjadi tidak kondusif. Namun saudara-saudara, ternyata mereka memaksakan diri, dari panitia memaksakan diri, sehingga terjadilah ketika kami mendampingi para laskar-laskar menuju ke panggung dengan tujuan untuk mediasi dengan panitia agar pengajian Rizik Syihab ini dihentikan, diganti dengan kiai-kiai mubalek yang memberikan ceramah, yang memberikan ketenteraman, yang memberikan ketenangan, bukan ceramah provokasi. Namun sebelum sampai ke panggung, kita sudah disambut dengan lemparan batu, dengan bacokan-bacokan senjata tajam. Saya terima kasih luar biasa dengan keberanian panjenengan. Saya yakin
dengan keberanian panjenengan ini, dengan semangat tinggi panjenengan sini, insya Allah Indonesia akan semakin aman, negara kesatuan Republik Indonesia akan semakin terjaga. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Siapa yang akan merusak Indonesia? Kita semua yang akan menghadapi mereka. Jangan coba-coba merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu sambutan dari saya dan arahan dari saya. Sekali lagi saya minta kepada pengurus-pengurus cabang yang baru saja dibentuk, segera bentuk laskar-laskar di tingkat kecamatan, setelah kecamatan tingkat ranting, kemudian setelah tingkat ranting bisa diapelkan dengan tentunya kekuatan yang lebih besar lagi. Dan kami Jawa Tengah sudah mempersiapkan pasukan inti yang tentunya nanti akan mempunyai strategi, bisa mendeteksi mana kawan, mana lawan, dan kami juga sudah mempersiapkan sebuah alat komunikasi ataupun aplikasi di mana di situ ada gangguan keamanan, maka sistem akan secara otomatis akan berbunyi dan tentunya akan bisa mengontak kekuatan Laskar Sabilillah seluruh Jawa Tengah. Jawa Tengah jangan dianggap enteng. Kita di Jawa Tengah adalah merupakan kekuatan yang paling besar yang bisa menghadapi gerombolan-gerombolan pengacau keamanan Republik Indonesia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau, Bapak Kiai Haji Mubarak. Baik Bapak, mohon izin untuk anggota atau peserta yang ada di belakang, anggota PWLS yang masih di belakang, kami mohon untuk segera merapat ke depan. Untuk panitia penyelenggara dimohon untuk membantu mengondisikan. Mohon izin sebelum saya lanjutkan acara, kami persilahkan untuk segera maju ke depan. Baik, sekali lagi mohon izin untuk seluruh panitia penyelenggara, mohon dibantu untuk peserta dan anggota PWLS yang masih di belakang untuk segera merapat ke depan. Kami persilahkan, terima kasih. Rapat semua merapat. Woi, di pinggir. Ambil kopi dan. Rapat. Majulah ke Kota Milaka. Borong. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pengarahan oleh Irjen Pol Ahmad Nur Wahid SEMM selaku staf khusus bidang penegakan keadilan dan rekonsiliasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Irjen Pol Ahmad Nur Wahid SEMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya kolam dilihat dari teras. Saya akan ulangi berucap salam, mohon dijawab dengan tegas dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para alim, para ulama,
dan hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama dari perwakilan Pemda atau Forkompinda, dan saya mewakili dari aparat negara TNI Polri. Jadi kalau ada TNI Polri yang nggak hadir, kita doakan supaya sehat semuanya. Kalau mereka nggak hadir, kita harus husnudon. Karena mereka sangat yakin percaya bahwa PWI-LS adalah sudah pasti membela bangsa dan negara. Mereka yakin bahwa PWI-LS sudah pasti akan menjaga keamanan dan ketertiban. Jadi kita harus husnudon. Burung Garuda terbang nan tinggi, menembus awan melalang buana. PWI-LS Banyumas bersatu membangun negeri. Insya Allah Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Iman, Islam, ihsan itu adalah agama yang kafah. Udkhulu fi silmi kafah. Kok malah dalil lagi? Saya bukan kiai, bukan al ustadz, tapi al polisi, al densus ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ucapan sholawat dan salam kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Karena atas syafaat beliau kita bisa insya Allah istiqomah di dalam iman, Islam, dan ihsan. Dan kami ucapkan selamat pada para pengurus PWI-LS Banyumas Raya yang baru saja dilantik. Semoga diberi kekuatan, diberi keberanian, diberi amanah di dalam mengemban tugas jihad yang mulia ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa apa yang Bapak Ibu, ada ibunya nggak nih? Bapak Ibu ya, segenap Laskar Sabilillah atau pejuang Wali Songo Indonesia. Sejatinya Anda semuanya sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Ini perintah Allah. Hendaklah kalian menjadi umat yang wasatiyah, yang tawasud, yang moderat. Maka moderasi, menjadi tawasud, berjuang untuk menjadi wasatiyah adalah kewajiban perintah Allah. Maka PWI-LS tidak sekedar pejuang Wali Songo Indonesia, tidak sekedar itu, tapi pejuang wasatiyah Indonesia. Karena itu perintah Allah. Maka jadikan ini PWI-LS sebagai ladang jihad di jalan Allah Subhanahu. Shalom ala Nabi. Shalom ala Nabi. Jadi engkowi hadirin sekalian, sekali lagi ini adalah ladang jihad. Jihad di dalam hubul waton minal iman. Keberadaan PWI-LS ini sebagaimana dijelaskan dengan gamblang dan tegas oleh Kiai
Mubarok tadi. Ini tidak sekedar ya, euforia di dalam rangka meluruskan sejarah, di dalam rangka memurnikan dzurriyyah Rasulullah atau nama besar kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi ini juga untuk apa? Sebagai garda terdepan di dalam membela bangsa, negara, dan agama. Betul? Di dalam menjaga dan membangun wasatiyah. Apa ciri-ciri seseorang atau kelompok orang itu ya, wasatiyah atau tawasud atau moderat? Tidak radikal, tidak ekstrim, apalagi tidak justru PWI-LS itu untuk melawan segala bentuk radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang merupakan musuh negara dan musuh agama. Betul? Karena segala bentuk radikalisme, terorisme yang mengatasnamakan agama sejatinya menjadi fitnah di dalam di sini. Makanya PWI-LS itu sebagai mitra strategis daripada Densus 88 anti teror, Polri, dan BNPT. Sallallahu ala Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, Pancasila memang bukan agama, betul? Dan tidak akan menggantikan agama, betul? Tapi yakinlah bahwa Pancasila adalah tafsir agama. Tafsir agama paling hebat di dunia. Kenapa? Karena Pancasila digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Dan terbukti mampu menyatukan pluralitas, kemajemukan, heterogenitas bangsa Nusantara, negara Indonesia. Bapak Ibu, bangsa Arab itu hanya satu suku bangsa. Suku bangsa apa? Arab, satu suku bangsa. Di sana banyak nabi yang diturunkan oleh Allah di Timur Tengah itu. Satu suku bangsa, satu bahasa, bahasanya apa? Arab. Satu agama, agamanya apa? Satu suku bangsa, satu agama, satu bahasa. Tapi tidak bisa bersatu. Mereka harus terpecah belah menjadi 21 negara. Negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar. Mana lagi? Yaman. Yowes kui. Betul? Nggak bisa bersatu, apalagi Somalia itu. Somalia itu negara, kalau saya ngomong Somalia yang ada dalam benak Bapak Ibu apa? Bajak laut, apalagi? Hah? Kelaparan, apalagi? Miskin, apalagi? Perang, apalagi? Mafia. Bapak-bapak tahu, Somalia itu adalah negara satu agama, satu suku bangsa, satu bahasa, satu mazhab. Agamanya Islam, bahasanya sama, suku bangsanya mungkin sama, mazhabnya sama, tapi bisa seperti itu. Mazhabnya apa? Mazhabnya Ngawuriyah, yaitu mengatasnamakan Islam, memanipulasi Islam,
mendistorsi Islam, mempolitisasi Islam. Beda sama bangsa Nusantara, beda sama PBILS. PBILS berjuang berpolitik untuk Islam. Mereka menjadikan Islam untuk kepentingan. Beda atau beda? Beda. Kayak bak nabi. Jadi itulah. Bandingkan dengan bangsa Nusantara negara Indonesia. Bangsa kita itu Masya Allah, secara perspektif intelijen, bangsa kita ini bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Makanya ketika saya sering berkunjung ke negara-negara konflik, saya sering ketemu dengan para pengamat intelijen, pengamat politik. Mereka bertanya sama saya, negaramu kok belum konflik? Asem doi. Tapi saya nggak marah karena saya memaklumi. Mereka bertanya seperti itu karena memang ada argumentasinya. Logikanya, negara paling majemuk di dunia, paling heterogen, suku bangsanya paling banyak di dunia. Menurut data BPS 1.300 lebih suku bangsa. Berapa? 1.300 lebih suku bangsa. Masya Allah. 1.341 tepatnya. Bahasa lokalnya paling banyak. Nomor 2 di dunia. Nomor 1 Papua Nugini. Nomor 2 ya Nusantara, Indonesia. Ada lebih dari 1.000. Termasuk ngapak. Ngapak aja ada macam-macam. Ngapak 1, ngapak 2. Betul? Pulaunya paling banyak di dunia. Memiliki 17.480 pulau ketika air laut pasang. Kalau air laut surut, pulaunya nambah. Dan ada 4.000 lebih pulau yang belum dikasih nama. Makanya saya dan kita semua berdoa, semoga PBILS diisi orang-orang kaya. Sehingga bisa samirun, tahu samirun? Iuran samirun. Ngumpulin duit, beli pulau, dikasih nama sendiri, PBILS. Allahumma. Itu. Pulaunya paling di dunia, bahasanya banyak, suku bangsanya paling banyak di dunia. Agama dan kepercayaannya paling banyak, paling besar di dunia. Agama yang besar ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, Buddha, Konghucu, ada berapa? 6. Belum lagi aliran-aliran kepercayaan yang menjadi kepercayaan lokal sebelum agama-agama besar tadi hadir di Nusantara. Kapitayan. Termasuk Kapitayan ada 1.638 aliran atau firqoh di seluruh Nusantara ini. Berapa? 1.638 aliran plus 38 aliran atau masyarakat adat. Ada Kejawen, Kapitayan, ya kan? Darmo Gandul, Kaduli Mbah Darmo, wah macam-macam, saking banyaknya. Ini guyon ya. Nah ini yang kumpul ini juga bisa dilihat loh. Saya yakin orang Islam antara yang sholat rajin, tahajud rajin, sama yang tidak kira-kira banyak mana? Nah yang tidak rajin itulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi memang ada dua kelompok di dalam Islam itu. Tadi udkhulu fis silmi kafah.
Allah memerintahkan kita semua untuk berislam secara kafah, secara komprehensif. Tidak hanya imannya, tidak hanya syariat Islamnya, tapi juga ihsannya. Satu kelompok itu dia merasa iman, tetapi menonjolkan ritualitas, rajin sholat, rajin bahkan umroh tiap tahun, haji tiap tahun, sampai gilirannya orang lain pun disikuti. Ada nggak kira-kira? Kelompok yang kedua, dia iman, tapi lebih menonjolkan ihsannya, akhlak, perilaku, budi pekertinya. Ada nggak? Ada. Nah, ini justru yang aliran-aliran kepercayaan itu menonjolkan ihsannya. Padahal misi utamanya Nabi, innama bu'itsu liutamima makarimal. Nah, kita ada di mana? Kita harus istiqomah pada kelompok yang di tengah-tengah. Kita iman, kita Islam, kita ihsan. Itulah yang namanya wasatiyah. Itu yang namanya moderat. Apa strategi kita untuk mewujudkan suatu kaum, suatu kelompok, ya, suatu bangsa yang moderat, yang wasatiyah, yang tawasud? Ini semua anggota atau laskar sabilillah harus hafal mati, memahami dan menghayati ini. Satu, seseorang atau kelompok orang dikatakan wasatiyah atau tawasud. Pertama, ini saya sering sebut strategi 6T. Apa? 6T. T-nya bukan tempe, bukan. T yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat. T yang pertama, taat. Taat kepada siapa? Allah, Rasulnya, dan komitmen kebangsaan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Konsensus nasional bangsa Nusantara, negara Indonesia adalah PBNU. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, E-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Sanggup? Harus taat. Termasuk taat kepada pemerintahan yang sah. Kalau kita sudah menyelenggarakan pemilu sesuai dengan kesepakatan bersama, kemudian sudah ada pemenangnya, dilantik oleh DPR dan MPR, disaksikan oleh seluruh rakyat Nusantara, maka sunatullah berlaku, berarti qadarullah, mereka adalah pemerintahan yang sah, maka kewajiban kita mentaati dan menghormatinya. Betul? Bagi mereka yang tidak mentaati pemerintahan yang sah, maka itu sering disebut bughat. Oleh Allah sering disebut pemberontak. Nah, pengkhianat. Inilah di sini peranan PBI. Makanya kalau ada oknum, ya toh, ada oknum kelompok keputihan, apa itu? Kelompok sebelah datang rame, kok pada oknum pada datang, dia nggak sadar dia. Secara tidak sadar dia sedang membela pengkhianat, sedang membela pemberontak, sedang membela kaum hulu, kaum pungut. Betul? Nah, inilah keberadaan PWLS untuk mengantisipasi hal seperti ini. Sanggup? T yang pertama, taat. T yang kedua, apa? Tabrak.
Sedangkan T yang kedua adalah tawazun. Apa? Tawazun itu artinya proporsional, seimbang, terukur. Betul? Terukur. Kalau nggak boleh pakai sajam, jangan pakai sajam. Ya kan? Ini ada tongkat pakai bendera. Kita doakan saudara-saudara kita yang kemarin peristiwa di Pemalang sedang mengalami perawatan, menjalani perawatan, semoga cepat sembuh, ya, cepat sehat kembali, ya, semoga menjadi ujian, menjadi hikmah bagi yang bersangkutan dan kita semuanya, amin. Ya. Itu mujahid NKRI itu. Orang gak apa-apa dibandemi karo dibacoki no. Hebat itu. Kadang-kadang saya mikir TNI Polri itu nek ora digaji kon ngumpul ini ya belum tentu bisa. Iki kelihatan mukanya gratisan semua sih. Semangat. Betul? Tapi aku ya gratisan juga ya. Ya, semoga Allah meridhoi kita semua. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang masih semoga dapat hidayah. Ya. Maka 6T, T yang pertama taat. T yang kedua tawazun, seimbang, proporsional. Ya. T yang ketiga tasamuh, tadi disampaikan oleh Kiai Mubarok. Kita toleran. Ya, kita toleran, tasamuh, toleran. Saya mau nanya, perbedaan ini sunatullah bukan? Perbedaan ini sunatullah bukan? Ini kehendak Allah bukan? Berarti Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir sama atau beda? Hebat, tepuk tangan tuh. Memang PBILS sudah teruji betul. Karena kelompok-kelompok sebelah itu kalau ditanya Tuhan kita sama Tuhannya orang kafir, beda. Nah, terus yang menciptakan kamu sama yang menciptakan orang kafir sama atau beda? Baru bingung dia. Kul huwallah. Nah, itulah. Kalau kita gimana? Oh. Jadi ya, yang namanya tasamuh atau toleran itu saling menghormati. Perbedaan ini adalah sunnatullah wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perbedaan suku, bangsa, agama ini adalah kehendak Allah. Kita diperintahkan untuk berkolaborasi. Lita'aruf itu maknanya saling mengenal. Kalau sudah kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus bekerja sama, bersatu, berkolaborasi untuk kemaslahatan bersama, betul? T yang pertama apa? T yang kedua? T yang ketiga? T yang keempat. T yang keempat adalah ta'aruf. Apa? Saling mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Saudara-saudara kita sebelah yang masih belum dibukakan pintu hidayah, ya kan? Tadi disebut PKI itu apa sih? Tadi disebut PKI apa sih? PKI itu kelihatannya Partai Khilafah Indonesia, betul gak sih? Ya, jadi saya banyak ditanya, itu kok pasukannya kok putih, sementara kayak PBILS itu kok hitam. Apa Bil? Katanya hitam itu lambang kegelapan gitu. Apa jawaban saya? PBILS itu hitam satu, karena hitam itu nggak ada bayangannya. Kalau memang hitam itu diidentikan dengan kegelapan, ya. Kenapa? Karena PBILS merasa zalim.
merasa hatinya masih gelap, sehingga silmi berserah diri kepada Tuhan dan selalu mohon petunjuk kepada Tuhan. Contoh Rasulullah Adam alaihissalam, Rasulullah Yunus alaihissalam, doanya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana. Merasa dolim enggak? Merasa gelap enggak? Nabi Adam. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Merasa dolim enggak? PWILS merasa dolim atau merasa bersih? Itu kehendak Allah, itu hidayah Allah. Kalau mereka merasa bersih, setan. Betul? Kalau mereka merasa mulia, iblis. Kalau mereka merasa hebat, iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Karena kesombongannya, merasa paling mulia, merasa paling bersih, merasa paling islami, maka kafir. Itu kata Allah. Makanya kita di hadapan Allah merasa zalim, betul? Dan itu disimbolkan dengan masuk Pak Eko? Masuk. Selalu kalau Nabi. Satu apa? Taat. Dua, tawazun. Tiga, sama. Empat, makanya para pengurus yang sedang dilantik Banyumas Raya sering sowan ke pejabat, sering sowan ke bupati, ke kapolres, ke danrem, sowan silaturahmi. Ojo. PWILS nggak boleh gengsi, tapi jaga harga diri, betul? Orang wasatiyah, seorang kaum yang tawasud, jaga harga diri, wajib. Tapi gengsi haram. Iya. Harga diri wajib, gengsi. Apa bedanya harga diri sama gengsi? Gak boleh gengsi kita. Kita itu yang penting patokannya legal dan halal. Mau jadi tukang pemungut sampah, tukang parkir, yang penting legal dan halal. Jangan gengsi. Justru yang harga dirinya tinggi, lebih baik tangan di atas, bukan dawir. Betul? Nah, PWLS harus pegang teguh itu. Sering silaturahmi, diterima alhamdulillah, enggak fatihaya ben hidayah. T yang pertama taat, T yang kedua tawazun, T yang ketiga tasamuh, T yang keempat ta'aruf. T yang kelima kabeh. Oh, keputihan nih Mas. Kalau orang sering takbir apalagi dengan merusak, dengan mencaci maki, dengan menghujat, itu sejatinya sedang ngenyek Allah. Betul? Iya. Nah, PWILS tidak lagi gitu. Tidak hanya la ilaha illallah itu sudah tertanam di sini, tapi sudah seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illallah. Oh iya. Saya nggak ngomong la ilaha illa ana, nanti dibilang sesat lagi. Masing-masing aja dah, ya. PWILS harus la ilaha illa anta. Apa itu? Tabayun. T yang kelima apa? Tabayun. Tabayun dalam tauhid tidak hanya la ilaha illallah, tapi la ilaha illa. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Bersilaturahmi dengan Allah. Bersilaturahmi dengan Allah dicerminkan dengan rajin dan istiqomah dalam bersilaturahmi dengan sesama manusia. Betul?
Apalagi era sekarang, era disrupsi dengan media sosial. Rawan PBILS diadu domba, betul? Sehingga kalau terima informasi segera tabayun silaturahmi. Kekuatan silaturahmi itu luar biasa. Makanya walaupun aku ini pejabat bintang 2 jauh-jauh dari Jakarta, tapi karena ingin silaturahmi sama mujahid NKRI, semangat. Apalagi ini DNA-nya DNA perang. Banyumas ini siapa yang gak kenal Panglima Besar? Iya, walaupun paru-parunya cuma 1, beliau sakit parah, tetap mujahid berjuang untuk negara bangsa. Betul? Makanya walaupun kecil-kecil jangan leda-leda, semangat gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tabayun. Ya. Dan terakhir PBILS T yang ke-6 wajib. Wajib tabrak. Wajib torekoh tawasul. Yang sudah bertorekoh istiqomah. Yang salah torekohnya wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyid. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan menemukan seorang mursyid yang memberi petunjuk. Mursyidnya harus wali. Ciri-cirinya wali itu apa? Akhlakul, tidak memalsukan sejarah. Waliya mursyid selalu taat dan patuh pada negara, bangsa, dan pemerintahan yang sah. Waliya mursyid selalu tangan di atas, bukan dawir. Betul? Tawasul, torekoh. Wa alla wistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Itu wajib. Ini perintah Allah dalam surat Jin. Dan jikalau mereka jamaah jin dan manusia bertorekoh, bermetode, menggunakan jalan dalam agama, jalan yang lurus, Allah karuniakan hujan yang berlimpah, hujan deras, karunia yang berlimpah. Salah satu substansi di dalam torekoh adalah tawasul. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum. Hai orang beriman, bertakwalah. Tidak cukup iman dan takwa, bertawasullah, carilah jalan mendekat. Jalan mendekat itu apa? Para waliullah itu cahaya ilahi, nur Muhammad adanya di mana? Nur ala nur yahdillahu linurihi mayasya wa yatribullahul amsala linas. Perumpamaan wasilah, cahaya ilahi, cahaya Allah, cahaya Muhammad. Allah membimbing cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya, dan perumpamaan itu untuk manusia ini penting. Kiai pribumi itu banyak aulia. Biasanya santrinya cuma 5-10, tapi nggak pernah tangan di bawah. Betul? Dia beternak, bertani, istiqomah, menjunjung tinggi akhlakul karimah. Wah, itu doanya malah yang terkenal amplopannya ampuh. Oh, karepmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, itu wajib.
saya akan menganalogikan wajibnya bertorekoh atau bertawasul. Jalan mendekat. Apa itu jalan mendekat? Ada handphone. Saya punya handphone. Pinjam handphone. Ini apa? HP. Sopo bilang tiwul. Handphone, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang percaya. Siapa yang nggak percaya ini handphone? Percaya semua? Percaya semua? Takullah. Ini handphone bisa untuk komunikasi. Sini Banyumas Jakarta, Banyumas Amerika, Banyumas Jogja. Percaya? Takullah, ikuti syarat rukunnya. Handphonenya harus bagus. Nomor yang dituju harus ada. Pulsanya harus, powernya harus. Itu takwa, mengikuti syarat rukun. Cukup? Belum. Signalnya harus. Apa itu signal? Signal itu jalan mendekat. Signal itu frekuensi atau gelombang elektromagnetik. Frekuensi cahaya, frekuensi suara, sehingga bisa telepon, bisa suara, bisa video call. Betul? Apa cukup? Belum. Wabtahu ilahil wasilata, carilah jalan mendekat, signal. Dan jalan mendekat gelombang atau frekuensi elektromagnetik tadi ada pada manusia. Kalau handphone ada pada tower-tower itu. Signal-signal itu, betul? Kalau gelombang elektromagnetiknya Allah ada pada manusia. Itulah yang namanya cahaya ilahi, Nur Muhammad. Walinya siapa namanya? Manusia siapa? Para aulia. Betul? Sehingga wajib kalau sudah bertorekoh, punya guru, punya mursyid, wajah itu bersungguh-sungguh, siap. Lah ini PBILS udah dipimpin oleh para orang-orang hebat, ya. Makanya saran saya, ya ini bukan saran ini, harus ini. Ya, karena 6 T tadi, T yang pertama, T yang kedua, tawasul, belum itu. Taat. Tawazun, tasamuh, ta'aruf, tabayun, tarekoh, tawasul. Wajib. Supaya apa? Supaya semangat jihadnya luar biasa, tetapi jiwa kolbunya tetap mutmain. Kenapa mereka kok hulu? Kenapa mereka kok ekstrim? Kenapa mereka kok buhot? Kenapa mereka kok ingin khilafah, ingin mengganti Pancasila? Karena salah mursyid. Salah guru, betul? Itu virus takfiri. Tahu virus takfiri? Virus takfir itu berasal dari kata kafir, kafar kalau bahasa Inggrisnya. Artinya tertutup, hatinya tertutup. Kolbunya yang muncul, kebencian yang muncul. Kastaisme yang muncul. Dawirisme yang muncul. Kebencian adu domba tadi. Nah, tidak boleh ada di dalam PBILS. PBILS semangatnya Mujahid NKRI, betul? Tapi jiwanya ya ayat Tuhan nafsul. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Allah katakan, wa ma yatalallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi ma'al ghalibun. Ini pentingnya tawasul. Wajibnya tawasul. Kalau PBILS ingin istiqomah, ingin diberi kemenangan, keberuntungan oleh Allah dan dipastikan sukses dan berhasil, maka kata Allah di dalam surat Al-Maidah 3, bukan 51 yang jelas. Ya.
barang siapa minta syafaat kepada Allah wa rasulahu, kepada Rasulullah, walladzina amanu, pada hamba-hamba beriman, walia mursyid, para guru-guru, fa inna hizballahi minal ghalibun, maka mereka hambaku yang pasti menang. Pasti? Allahumma amin. Jadi minta tolongnya kepada Allah, bersolawat dulu kepada Rasulullah, bertawasul kepada hamba beriman, para mursyid-mursyid kita. Bagaimana Pak kalau belum punya mursyid? Ya wong tuamu wis dhisik. Ridha Allah fi ridha. Nah, sebagai penutup, teman-teman, sahabatku semua, siap nggak bersumpah bareng saya? Pertanyaan saya, kenapa negara ini masih banyak yang korup? Padahal semua pejabat disumpah. Kenapa? Sumpah demi Allah. Kenal Allah apa belum? Terus Al-Quran ini yang dhuwur di awang-awang. Teman-teman, berani saya sumpah demi Allah dan Rasulnya, demi hamba beriman, dan demi kedua orang tua ibu bapak yang melahirkan saya. Berani? Berdiri. Ayo sumpah bareng sama saya. Saya pengen bangsa Nusantara, negara Indonesia, terutama para aparat, sumpahnya harus pakai narasi seperti ini. Kalau sumpahnya demi Allah, belum kenal Allah kok. Betul? Kalau sumpahnya gini dikira radikal. Sumpah gini bela negara. Pegangannya gini atau gegam sini? Milih mana? Ulu hati di sini. Latifatul qalbi. Jantung hati. Pegang atau dibikinin? Yakin? Yakin. Pegang semuanya di sini. Ikuti kata-kata saya dengan ikhlas dan tegas. Sanggup? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Demi Allah, demi Rasulullah, demi aulia Allah, demi orang tua ibu bapak yang melahirkan saya bersumpah dan berjanji senantiasa taat dan patuh kepada konsensus nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Kami bersumpah dan berjanji akan senantiasa rela berkorban jiwa dan raga untuk persatuan, untuk kemaslahatan bangsa, negara, dan agama. Aku bersumpah dan berjanji senantiasa akan membela dari segala ancaman infiltrasi baik dari dalam maupun luar negeri yang mengganggu persatuan dan eksistensi bangsa dan negara Republik Indonesia. Aku bersumpah dan berjanji, dan aku senantiasa memohon keridhaan-Mu ya Allah. Jadikanlah bangsa Nusantara, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila senantiasa Engkau ridhoi, maju jaya sejahtera,
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Siapa kita? Yang semangat, yang semangat, yang semangat. Siapa kita? Nusantara? Indonesia? Bingung dia. Siapa kita? PWILS. Ya kan? Nusantara? Indonesia? Negara kita. Ya. Pancasila? Pancasila harga mati. Ya, ini karunia Allah. Pancasila, NKRI, harga mati. Kalau jaya, semuanya jaya deh. Siap ya? Tangan diangkat. Siapa kita? PWILS. Nusantara? Indonesia? NKRI, Pancasila? Merdeka! 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 Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi